hukum ketertarikan. Bukan dongeng loh, ini inti psikologi kesuksesan. Saya akan tunjukkan caranya agar Anda makmur dan sukses, bahkan saat menghadapi tantangan. Banyak orang seumur hidup meremehkan kekuatan keputusan mereka sendiri. Ingin sukses, tapi tak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Tujuan spesifik apa yang ingin Anda capai? Kelihatannya sepele, tapi disinilah banyak orang gagal. Mereka bilang ingin hidup lebih baik, cukup secara finansial, atau bahagia. Tapi bagaimana alam semesta atau bahkan pikiran Anda sendiri bisa membantu kalau Anda sendiri tak tahu apa yang dicari? Langkah pertama untuk menarik kelimpahan dan kesuksesan: kejernihan. Bicara dengan tokoh-tokoh sukses, pengusaha besar, bankir, penemu, pemimpin. Saya temukan satu kesamaan. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Tak berjalan buta berharap keberuntungan. Mereka punya gambaran mental yang begitu detail, menggambarkan tujuan seakan sudah terwujud. Coba, pernahkah Anda menuliskan secara pasti berapa uang yang ingin Anda hasilkan tahun ini? Gaya hidup yang diinginkan? Pekerjaan impian? Bagaimana perasaan Anda saat bangun tidur setiap pagi? Pernahkah Anda mengubah keinginan samar menjadi rencana konkret? Pikiran manusia mampu mewujudkan apa yang ia bayangkan dan yakini. Tapi untuk membayangkan, kita perlu memberi bentuk, batasan, dan detail pada keinginan. Jangan cuma bilang, ingin sukses, tuliskan. Ingin mencapai $100.000 bersih sampai Desember dengan menjadi konsultan untuk perusahaan lokal, bekerja 4 hari seminggu, dan punya waktu luang untuk keluarga setiap Jumat sore. Awalnya sulit. Saya ingat masa-masa ketakutan akan kegagalan, ditolak terus-menerus. Suatu hari, lelah merasa hampa, saya duduk dan menulis apa yang saya inginkan. Buku yang membantu jutaan orang sukses, terbit massal, dan memberi saya penghasilan untuk terus mengajar. Keputusan sederhana itu mengubah hidup saya. Kertas itu memandu saya di saat-saat tak pasti, lelah, dan kekurangan. Saya membacanya seolah nyata dan berperilaku selayaknya. Mungkin Anda merasa berjalan di tempat, mengulang kesalahan dan kegagalan, bekerja keras, tapi tetap saja tertahan. Karena pikiran Anda melayang tanpa arah, seperti naik kereta tanpa tujuan, bergerak tapi tak sampai kemana-mana. Mungkin Anda ragu, tapi saya belum tahu persis apa yang saya inginkan. Bagaimana kalau salah? Lebih baik tetap di tempat yang sama, hidup di bawah potensi Anda, atau mengambil risiko untuk berubah, tumbuh, dan menemukan kemampuan sesungguhnya. Salah saat mencoba adalah sebuah kesempatan. Ketidakberanian adalah pemborosan. Ambil buku sekarang juga, bukan besok, dan tuliskan dengan tepat berapa uang yang Anda inginkan dalam 12 bulan ke depan. Dari mana uang itu akan berasal? Gaya hidup seperti apa yang akan diwujudkan dengan uang itu? Bagaimana perasaan Anda ketika hidup dalam realita tersebut? Tulislah seperti sudah terjadi sekarang. Simpan kertas itu. Baca setiap hari. Bacalah seperti janji antara Anda dan takdir Anda. Anda akan melihat hal luar biasa terjadi. Kesempatan yang tadinya terlewatkan akan muncul. Orang-orang akan datang, ide-ide akan bermunculan, dan Anda akan mengambil keputusan dengan lebih tegas. Bukan takhayul, ini fokus. Pikiran bekerja pada kekuatan penuhnya, niat yang terarah. Henry Ford. Sebelum menciptakan lini produksi yang merevolusi dunia, ia memvisualisasikan bagaimana ia ingin memproduksi mobil secara massal. Banyak yang menertawakannya, meragukannya, tapi ia punya kejernihan. Kejernihan tak bernegosiasi dengan keraguan. Hasilnya, ia menjadi orang yang membuat Amerika melaju di atas 4 roda. Ribuan mekanik berbakat lainnya gagal. Kenapa? Karena tak pernah berani mendefinisikan tujuan mereka dengan tepat. Anda ingin menjadi seperti Ford atau hanya satu dari sekian banyak yang dilupakan? Tantangan saya,
Definisikan tujuan Anda secara spesifik, tulis dan baca selama 30 hari berturut-turut. Meskipun terlihat gila awalnya, sebagian besar pencapaian besar dimulai dari ide yang tampak mustahil. Tapi yang mustahil, jika dihadapi dengan kejernihan, akan mulai mundur. Sukses Anda bukan bergantung pada keberuntungan, gelar, atau koneksi, tapi keputusan yang jelas. Dan keputusan itu hanya Anda yang bisa mengambilnya. Anda bisa disiplin, bangun pagi, belajar giat dan bekerja keras sampai kelelahan. Tapi tetap saja bisa gagal. Kenapa? Karena pikiran Anda diam-diam menolak apa yang tangan Anda coba bangun. Ingin menang saja tidak cukup. Anda harus mempercayainya sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Inilah inti masalahnya. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Banyak orang terjebak dalam siklus tak terlihat. Mereka berusaha berjuang, tapi sebagian diri mereka diam, tersembunyi, masih percaya bahwa sukses adalah sesuatu yang jauh hanya untuk kaum elit. Keyakinan ini, meskipun tak pernah diucapkan, mencemari segalanya. Keputusan, perilaku, hasil, seperti mendorong gerobak naik bukit dengan rem tangan ditarik. Saya telah menyaksikan ini berulang kali pada ratusan orang. Berbakat, kompeten, pekerja keras. Tapi mereka menyabotase pencapaian mereka sendiri karena dalam hati mereka merasa tidak cukup baik. Mereka merasa tak pantas kaya, tak terlahir untuk hal itu. Itu bukan untuk orang seperti saya. Inilah bahayanya pikiran manusia mencari konsistensi. Jika Anda percaya tak pantas makmur, ia akan menciptakan cara, seringkali tanpa sadar, untuk membuktikan keyakinan itu. Anda akan melupakan tenggat waktu penting, menunda keputusan krusial, menghindari risiko, dan tanpa disadari mempertahankan siklus kekurangan. Saya ingat seorang perempuan muda yang saya temui di sebuah seminar tahun 90-an. Idenya cemerlang, energinya menular, dan rencana bisnisnya solid. Tapi ada yang menghalanginya. Ia berkata, rasanya saat akan berhasil, saya sendiri yang mengacaukannya. Setelah ditelusuri, ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang itu kotor, orang kaya itu serakah, dan ambisi itu dosa. Ia berusaha makmur dengan pikiran, tapi hatinya masih dipenuhi rasa bersalah. Sebelum itu berubah, tak ada yang berkembang. Baru setelah ia mengganti keyakinan terbatas itu dengan afirmasi seperti saya layak makmur dan kekayaan saya mencerminkan nilai dan kebaikan yang saya berikan kepada dunia, ia akhirnya bisa melangkah bebas. Bertahun-tahun kemudian saya menerima surat darinya. Ia telah memiliki jaringan toko. Seorang perempuan biasa dengan hasil luar biasa. Tapi itu terjadi setelah perubahan internal. Sekarang pikirkan diri Anda. Apa yang pikiran Anda ulang-ulang secara diam-diam? Anda sering mengatakan kalimat seperti, ini bukan untuk saya. Saya rasa saya tidak mampu. Saya selalu sial. Kata-kata itu bukan hal sepele. Itu adalah perintah. Dan alam bawah sadar Anda mematuhinya. Anda perlu memprogram ulang itu. Setiap kali pikiran negatif muncul, seperti saya tidak akan pernah lepas dari hutang, gantilah segera dengan sesuatu seperti saya sedang belajar untuk makmur. Dan setiap hari saya semakin dekat dengan kebebasan finansial. Awalnya terasa dibuat-buat. Tapi dengan pengulangan, ini akan menjadi bagian dari diri Anda. Ini neuroasosiasi. Inilah dasar hukum ketertarikan. Anda tidak perlu berbohong pada diri sendiri. Anda hanya perlu memelihara kebenaran baru sampai lebih kuat daripada yang lama. Ganti, saya payah mengelola keuangan dengan saya sedang menjadi ahli keuangan. Ganti, tidak ada yang berhasil untuk saya dengan kesuksesan pasti akan datang. Lihatlah Theodore Roosevelt. Lahir dengan masalah kesehatan serius, dianggap lemah dan terbatas.
Tapi ia menolak untuk menerima identitas itu. Ia memprogram ulang pikirannya untuk melihat kekuatan, kepemimpinan, dan tujuan, dan menjadi salah satu presiden Amerika Serikat yang paling berkesan. Bukan karena ia terlahir demikian, tapi karena ia mempercayainya sebelum orang lain mempercayainya. Mungkin Anda berpikir, tapi saya diajarkan untuk tidak bermimpi besar. Saya dibesarkan untuk tidak menonjol. Justru itulah yang menghancurkan mimpi jutaan orang sebelum Anda. Dan itulah yang akan terus menghancurkan mimpi Anda jika Anda tidak memilih untuk berubah sekarang. Transformasi dimulai dengan keputusan sederhana, memilih setiap hari, memegang teguh pikiran yang mendorong Anda, bukan yang merendahkan Anda. Ulangi pada diri Anda sendiri, saya layak, saya mampu, kesuksesan akan datang. Ucapkan dengan keras di depan cermin, bukan sekali, tapi setiap hari, pagi hari, sebelum tidur. Sampai pikiran Anda tidak hanya mendengar, tapi percaya, dan lebih dari sekadar berbicara. Rasakan, bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam realita baru Anda. Bagaimana rasanya menandatangani kontrak besar, menerima pembayaran yang substansial, melihat keluarga Anda tersenyum bangga, bisa memilih tempat kerja, kapan berhenti, dan bagaimana hidup. Bawa emosi itu ke dalam diri Anda. Sejajarkan perasaan Anda dengan keyakinan Anda, dan perilaku Anda akan mengikuti jalur baru ini. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda harapkan dengan teguh. Harapkan kebesaran, harapkan kelimpahan, harapkan kemenangan. Percayalah sedemikian rupa sehingga alam semesta tak punya pilihan lain selain membalasnya. Karena ketika keyakinan Anda tak tergoyahkan, seluruh dunia akan mulai mengatur ulang diri untuk mengkonfirmasi apa yang telah Anda putuskan sebagai kebenaran. Jika ingin makmur, Anda harus belajar melihat kemenangan Anda sebelum itu terjadi, bukan khayalan atau fantasi kekayaan. Visualisasi terarah, teknik sederhana tapi ampuh yang dikuasai para tokoh sukses seperti ilmu pasti. Mereka tidak hanya menginginkan tujuan mereka, mereka menghidupinya secara mental setiap hari sebelum dunia bahkan bisa mengenalinya. Visualisasi bukan kemewahan bagi para pemimpi. Ini kebutuhan bagi para pencapaian. Otak manusia selama ini kompleks, tidak membedakan secara tepat pengalaman nyata dengan pengalaman yang divisualisasikan secara intens. Ketika Anda menutup mata dan melihat diri Anda menandatangani kontrak penting, naik ke panggung untuk menerima penghargaan, atau menerima pembayaran dari bisnis Anda, otak Anda akan mengaktifkan sirkuit yang sama seperti jika itu benar-benar terjadi. Dan saat itulah ia mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan pemandangan itu. Tapi kebanyakan orang memvisualisasikan kegagalan. Ya, tanpa disadari, mereka membayangkan ditolak, gagal, diejek. Mereka menciptakan gambaran mental kekalahan, lalu bertanya-tanya mengapa hidup mereka tak maju. Saya belajar memvisualisasikan kesuksesan jauh sebelum siapapun mengenal saya. Saat masih muda, tinggal di rumah kontrakan murah dan berhutang, saya menutup mata dan melihat diri saya menjual ribuan eksemplar buku yang belum saya tulis. Saya melihat diri saya membantu banyak orang, berkeliling negeri, duduk bersama para pemimpin besar dan berbicara tentang pikiran manusia. Dan lebih dari sekadar melihat, saya merasakannya. Merasakan kegembiraan, rasa syukur, dampak kata-kata saya yang mengubah hidup orang lain. Gambaran itu begitu nyata sehingga dalam pikiran saya kesuksesan sudah tak terelakkan. Itulah yang membimbing saya di saat-saat tersulit. Saat ditolak penerbit, saat tidak tahu bagaimana membayar sewa, saat orang meragukan saya. Saya kembali ke gambaran itu, bernapas dalam-dalam dan mengingatkan diri sendiri. Ini sudah terjadi di sini, dalam pikiran. Sekarang tinggal menunggu waktu sampai terjadi di luar sana.
Jika Anda belum terbiasa memvisualisasikan, mulailah sekarang. Tidak perlu sesuatu yang rumit. Cukup tutup mata dan lihat dengan detail sebanyak mungkin hidup yang ingin Anda bangun. Lihat diri Anda bangun dengan tenang, masuk ke kantor, melayani klien ideal, melihat rekening bank Anda, dan melihat angka yang mengejutkan Anda. Rasakan kehangatan cahaya yang masuk melalui jendela, dengar suara di sekitar Anda, rasakan tekstur kursi Anda, bobot pencapaian Anda. Semakin nyata gambarannya, semakin kuat dampaknya pada pikiran Anda. Tapi perhatikan, memvisualisasikan sekali atau 2 kali tidak cukup. Ini harus menjadi ritual atlet olimpiade melakukannya. Pengusaha seperti Henry Ford melakukannya. Thomas Edison memvisualisasikan lampu menyala ratusan kali sebelum akhirnya menyala. Bukan karena ia pesulap, tapi karena pikirannya telah menang jauh sebelum dunia melihat cahayanya. Visualisasikan setiap hari, pagi hari, saat bangun tidur, atau malam hari sebelum tidur. Ini adalah saat-saat ketika pikiran paling mudah menerima. Ulangi adegan yang sama, selalu dengan detail yang sama. Dan yang terpenting, hubungkan gambar dengan emosi. Emosi adalah yang mengukir gambar di alam bawah sadar. Tanpa emosi, itu hanya pikiran yang lepas. Dengan emosi, itu menjadi perintah. Visualisasi hanya berfungsi jika Anda mau bertindak sesuai dengan apa yang Anda visualisasikan. Tak ada gunanya membayangkan diri Anda kaya, tapi bertindak seperti orang yang kalah. Tak ada gunanya membayangkan diri Anda bebas, tapi tetap terikat pada kebiasaan yang biasa-biasa saja. Visualisasi Anda harus menjadi latihan perilaku nyata Anda. Jika dalam bayangan Anda berani, maka hari Anda harus mencerminkan keputusan yang berani. Jika Anda melihat diri Anda murah hati, maka Anda harus mulai berbagi lebih banyak. Jika Anda melihat diri Anda produktif, maka Anda harus bertindak seperti itu. Gambar adalah cetakan, tindakan adalah yang mengisi.